Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita habis bersih-bersih kandang yang kemudian kita mengambil konten baru yang mana sudah agak lama kita nggak ngonten di kandang kelinci karena ada beberapa hal terkait tentang kesibukan. Nah, pada hari yang cerah ini kita lagi di kandang kelinci Belis 1 di Kecamatan Bendungan di Kabupaten Trenggalek, yang pada saat ini kita akan membahas beberapa hal tentang kelinci. Nah, ada beberapa pertanyaan, baik di kolom komentar maupun japri secara langsung itu tentang kelinci. Bagaimana ternak kelinci itu supaya eksis kan gitu. Jadi bagaimana cara ternak kelinci supaya eksis, karena ada beberapa hal. Yang pertama, dengan kondisi yang pertama adalah mahalnya harga pelet kelinci. Yang kedua, karena untuk kelinci itu pemula biasanya langsung beli kelinci yang mahal, kan seperti itu. Nah, di sini akan saya bahas tentang yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita mau ternak kelinci. Itu yang pertama. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita mau ternak kelinci? Yang harus dilakukan yang pertama adalah kepada pemula, ini untuk pemula, usahakan kalau mau budidaya ataupun ternak kelinci harus beli kelinci lokal di sekitar Anda. Jadi yang poin pertama adalah pada pemula harus membeli kelinci lokal di sekitar Anda. Nah, kenapa harus beli kelinci lokal? Yang pertama adalah dari sisi harga sangat terjangkau atau murah. Yang kedua, untuk adaptasi lingkungan sudah adaptasi. Dan yang ketiga, itu untuk pembelajaran atau dalam artian untuk eksperimen bagaimana dalam hal peternakan. Itu yang pertama. Nah, karena apa? Untuk ternak kelinci ini harus continue. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pakan. Untuk lokal, kita pakan bisa dengan hijauan ataupun bisa dengan sedikit dikasih pelet kelinci. Itu adalah sebagai pembelajaran. Nah, usahakan untuk pemberian pakan kelinci itu harus continue. Jadi harus continue. Yang pertama, ketika kita memberi pakan satu hari 2 kali, ya harus 2 kali dengan selisih jam yang jangan terlalu lama untuk pergeserannya. Kalaupun kita beternak kelinci itu memberi pakan satu hari sekali, ya kita harus 1 kali. Nah, itu adalah melatih kontinu. Yang kemudian yang kedua adalah mengetahui posisi kelinci. Apakah posisi kelinci itu birahi? Apakah posisi kelinci itu sudah mau melahirkan atau hamil, ataupun posisi kelinci itu mau lepas sape. Nah, 3 hal inilah yang menjadi pedoman bagi peternak kelinci. Jadi 3 hal, yang pertama adalah mengetahui posisi kelinci birahi. Jadi gerak-gerik kelinci birahi ini adalah kelinci yang selalu gelisah. Yang kemudian cara yang kedua adalah kita melihat di kelamin si betina dengan ciri khas adalah 3 hal. Abang, obah, dan abuh. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau secara umum kelinci di kelaminnya betina itu berwarna merah. Jadi merah agak kebiru-biruan, itu adalah posisi maksimal dari birahi. Nah, setelah itu kita harus mengawinkan. Nah, cara mengawinkannya adalah dengan cara si betina dibawa ke kandang pejantan. Itu adalah cara mengawinkan. Nah, itu untuk yang posisi awal. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah hamil, maka kita harus mempersiapkan. Jadi mempersiapkan kotak atau nest box, yang kemudian kita harus memberikan jerami atau rumput-rumputan kering supaya ini bisa menjadi alas untuk
anakan kelinci. Yang kemudian setelah tahap itu berhasil dan sampai kelinci sudah beranak, yang kemudian umur 30 atau 35 hari, maka kita harus siap menyapih. Nah, setelah siap menyapih, maka kita harus menyapih seperti yang ini adalah kandang sapian, dan ini ada kebetulan ada beberapa kelinci yang sudah kami sapih. Ada beberapa indukan kelinci yang menghasilkan anak ini. Ini adalah kandang sapian. Nah, letak kerumitannya adalah pada kelinci sapian, karena pada kelinci sapian ini untuk makannya harus dibatasi. Yang kemudian untuk tahap ini untuk pemberian dan pola rawatan itu harus lebih ekstra dibanding dengan pola pemberian pakan dan rawatan untuk yang kelinci dewasa. Kalau 3 hal ini sudah terpenuhi atau sudah bisa dilakukan, maka saya sarankan tahap kedua untuk para peternak kelinci pemula harus datang ke breeder atau peternak kelinci yang terpercaya, yang mana tahap ini para peternak bisa memilih jenis kelinci, misalnya seperti jenis kelinci New Zealand, baik New Zealand White, New Zealand Blue maupun New Zealand Red, ataupun jenis kelinci pedaging unggul lainnya seperti Hyla, yang kemudian seperti Haikul. Nah, untuk prospek kedepannya kelinci pedaging ini sangat bagus, yang harga per kilogramnya saat ini bisa mencapai 40.000 per kelinci hidup, jadi per kilogram kelinci hidup. Nah, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa kepada para peternak kelinci pemula, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.